Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah baik Pak. Sebaliknya Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ruslan mengajar pendidikan agama Islam dan di PKRT di kelas 7 dan kelas 8 ya. Iya Pak. Saya mohon izin Pak Ruslan, kita melakukan kegiatan pengamatan pembelajaran Pak Ruslan di kelas 8 di hari Senin. Siapa? Baik Pak, sebelum kita melakukan pengamatan pembelajaran, ada beberapa yang ingin saya ketahui dari rencana Pak Ruslan untuk kegiatan pembelajaran di hari Selasa. Di hari Senin ya. Hari Senin. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Ruslan di hari Senin? Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan yang ingin dicapai nanti pada pembelajaran di kelas 8 yang kemudian kami mulai masuk bab ketiga. Di sana membahas terkait dengan amanah dan kejujuran. Tujuannya ya siswa dapat atau peserta didik dapat memahami arti sebenarnya apa itu amanah dan kejujuran, serta siswa dapat nantinya menerapkan, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap amanah dan jujur tersebut. Ya, jadi pertama tadi dapat menjelaskan arti dari amanah dan kejujuran. Kemudian yang kedua dapat menerapkan atau mungkin memahami ayat, mungkin Pak, ayat yang terkait. Kedua tadi menerapkan ya. Menerapkan amanah dan kejujuran. Ya. Dalam kehidupan ya. Ya, terkait dengan tujuan memahami arti atau menjelaskan arti amanah dan kejujuran serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ini, apa materi yang akan Pak Ruslan sampaikan nanti di kegiatan pembelajaran? Adapun materinya, yang pertama tentunya ayat-ayat yang terkait dengan sikap amanah dan jujur beserta hadis Nabi SAW yang relevan dengan pembahasan tersebut atau kaitan dengan kejujuran dan amanat, atau lebih spesifiknya materinya juga adalah akibat baik atau dampak baik bagi orang-orang yang berlaku amanah dan jujur di dalam bersikap ya. Jadi nanti di kegiatan pembelajarannya Pak Ruslan akan mengangkat materi tentang ayat dan hadis yang terkait dengan amanah dan jujur, serta juga dampak baik bagi orang yang memiliki perilaku atau berperilaku amanah dan jujur. Nanti di kegiatan pembelajarannya sesuai tujuan tadi, Pak Ruslan akan menyampaikan ayat dan hadis yang menjelaskan apa itu amanah dan jujur ya. Kemudian dampaknya bagi siapa saja yang berlaku amanah dan jujur. Terkait dengan ini, bagaimana strategi yang Pak Ruslan siapkan untuk kegiatan pembelajaran hari Senin ini? Ya, tentunya yang pertama guru mengajak peserta didik
untuk sama-sama membuka pelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian setelah itu guru memberikan pertanyaan pemantik dan refleksi terkait dengan kejujuran dan amanah dalam kehidupannya sehari-hari. Seterusnya guru membagi peserta didik kepada dua kelompok yang kemudian masing-masingnya nanti akan diberikan atau dipaparkan ayat terkait dan hadis yang membahas tentang kejujuran dan sikap amanah. Setelah pembahasan di kelompok itu, apa yang akan dilakukan? Guru mengajak siswa atau peserta didik untuk mengidentifikasi sikap amanah dan kejujuran dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari dari kandungan dan makna ayat atau hadis yang telah dipaparkan. Mungkin seperti itu, Pak. Itu yang dilakukan dalam kelompok ya? Iya, Pak. Jadi membuka dengan doa, memberikan pertanyaan pembantik, membagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok mengidentifikasi sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Jadi kita bisa melakukan kegiatan observasi di hari Senin ya Pak Ruslan? Insya Allah, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ruslan. Saya mohon ditandatangani di sini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah baik, Pak. Pada pagi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Ruslan. Yap. Apa kira-kira topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini Pak Ruslan? Pengembangan dalam pembelajaran mungkin, Pak. Pengembangan Bakat dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Pengembangan bakat dan minat Peserta didik dalam pembelajaran. Ya. Kalau yang sudah Pak Ruslan lakukan selama ini, pengembangan bakat dan minat peserta didik ini sudah berjalan seperti apa, Pak? Alhamdulillah sejauh ini, Pak, sudah berjalan. Dalam hal ini kaitannya dengan baca tulis Al-Quran itu, Pak, untuk siswa kelas 8. Alhamdulillah, walaupun di sana terdapat banyak kendala sih, Pak, terkait dengan bakat dan minat peserta didik ini, terutama pada peserta didiknya sendiri yang latar belakang pendidikan mereka pun itu dari Jadi kalau dibuat ukuran skala 1 sampai 10, kegiatan pengembangan bakat minat peserta didik yang Pak Ruslan lakukan dalam pembelajaran ini sudah sampai poin berapa ya? Itu relatif sih, Pak, untuk setiap peserta didik, tapi kalau mau diberikan angka rata-rata untuk semua
seluruh peserta didik pada kelas 8 ya bisa pada angka 6 Pak. Ya, dalam pengembangan ini inginnya Pak Ruslan ini sampai angka berapa ya? Yang dalam waktu dekat ini. Harapannya Pak, harapan saya tentu pada dari angka 1 sampai 10 itu ya angka sempurna. Namun melihat keadaan dan kondisi untuk saat ini, kalau dalam waktu dekat ya minimalnya mungkin pada angka 8 Pak. Dari angka 6 ke angka 8 yang ingin dicapai oleh Pak Ruslan dalam waktu dekat ini. Dalam hal pengembangan minat, bakat dan minat yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran di angka 6 ini, apa kriteria yang ingin Pak Ruslan sampaikan agar sampai di angka 8? Kriteria yang pertama, kerapian dalam hal menulis, terutamanya ayat-ayat Al-Quran tentunya di sini Pak, kerapian dalam hal menulis. Kemudian yang selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah untuk dalam hal bacaannya mungkin ketepatan mereka dalam mengucapkan huruf sesuai dengan istilahnya makhrajil huruf. Itu yang kriteria selanjutnya dalam hal membaca. Yang ketiga, untuk kriteria masih dalam hal membaca, yaitu kaitan kesesuaian bacaan itu dengan kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Demikian Pak. Kalau dalam hal yang lain, misalnya untuk kriteria yang lain untuk tulisannya, di samping kerapian ya, yang selanjutnya adalah tepatnya mereka dalam menulis huruf itu sesuai dengan apa yang tertera. Misalnya huruf kho ya, huruf kho tidak dilupakan titik di atasnya, tidak menjadi huruf H gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau saya bisa menyimpulkan, yang diharapkan oleh Pak Ruslan ini anak-anak dapat tepat menulis huruf dan rapi, kemudian bacaannya sesuai makhraj dan kaidah tajwidnya ya. Ya, Pak. Jadi dua unsur utama itu yang ingin Pak Ruslan capai di dalam waktu dekat ini. Ya. Kalau dalam hal menulis ini, apa kira-kira langkah yang akan Pak Ruslan lakukan agar bisa rapi dan memang tepat menulis hurufnya? Langkah pertamanya Pak, ada istilah dalam hal penulisan itu alur dari mana titik memulai menggambar huruf atau menulis huruf. Ya, misalnya huruf Ho tidak dari bawah, tapi mungkin dari atas baru ya sesuai dengan kaidah itu yang saya inginkan Pak. Karena terkadang anak-anak juga itu dalam menulis huruf alif saja mereka mendahulukan hamzahnya baru angkanya itu. Mungkin seperti itu kalau dalam hal menulis ya Pak. Terus langkah-langkah yang lain mungkin saya akan memperlihatkan video cara menulis Al-Quran dengan rapi yang bisa kami dapatkan lewat internet ataupun media sosial gitu. Terus yang terkait dengan ketepatan makhraj dan tajwidnya ini sama mungkin yang dari video atau dari... Iya Pak, bisa dari video dan bisa juga nanti dalam hal membaca mungkin nanti adalah latihan untuk mengeja huruf satu persatu terkait dengan makhrajul huruf ini Pak. Ya, tadi kalau saya menyimpulkan dari langkah-langkah yang
akan segera dilakukan Pak Ruslan. Yang pertama, mengajari anak untuk menulis sesuai alur menulis huruf Arab itu yang tepat. Kemudian menyajikan video-video yang dapat membantu anak, menuntun anak untuk menulis serta mendengarkan bacaan dan yang bacaannya yang tentu sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajnya, dan melakukan latihan untuk mengejar tulisan huruf hijaiyah itu ya. Pak. Terkait dengan pelaksanaannya untuk yang disebutkan Pak Ruslan ini, kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan? Itu nanti akan dilaksanakan setelah pembukaan pembelajaran, di sela-sela waktu di akhir pembelajaran Pak, di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Nanti kita akan bimbing kepada peserta didik yang karena tadi saya bilang dari awal mereka relatif dalam hal kemahiran seperti ini Pak. Kadang ada siswa yang sudah mencapai angka yang ini, tapi karena yang saya titik beratkan adalah pada peserta didik yang di bawah sekali dalam kaitan dengan mengucapkan huruf atau cara menulis huruf hijaiyah ini Pak. Ya, jadi kalau saya bisa rangkum dari apa yang disampaikan Pak Ruslan itu akan dilaksanakan di awal atau disisipkan di awal, di tengah atau di akhir kegiatan. Itu artinya mungkin dalam setiap pembelajaran Pak. Di setiap kegiatan pembelajaran. Dalam berapa lama kira-kira target yang ingin Pak Ruslan capai dari angka 6 ke 8 tadi itu bisa tercapai ya? Untuk angka 8 bisa 1 semesteran Pak. Selama satu semester ya? Semester Pak. Ya, luar biasa Pak Ruslan. Tadi kita telah berbicara tentang pengembangan bakat minat peserta didik, khususnya dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi tadi di awal Pak Ruslan menyampaikan bahwa saat ini keterampilan anak-anak masih di angka 6, dan di akhir semester ini mudah-mudahan bisa tercapai di angka 8 dengan langkah-langkah kegiatan yang Pak Ruslan sampaikan tadi, yaitu memberikan atau mengajarkan alur cara menulis huruf hijaiyah, kemudian menyajikan atau memberikan video-video cara menulis Al-Quran dan juga membaca Al-Quran, dan juga dengan latihan mengejar huruf hijaiyah itu ya. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.